Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man irtadah amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang bisa menangkap channel AW atau AW channel ini, wabil khusus kepada jamaah umroh. Napak tilas menggali perjalanan spiritual Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini atau edisi yang kedua ini, kita akan menggali makna talbiyah. Makna talbiyah yang kalimatnya adalah labbaik Allahumma labbaik. Sekali lagi, makna talbiyah dari kata labbaik Allahumma labbaik. Sebelum kita lanjutkan penggalian makna talbiyah ini, sekali lagi jangan lupa like, share, komen dengan jempolkan, tombol jempol, share bila ini dianggap bermanfaat, komen dalam rangka memperbaiki edisi berikutnya, dan tentu subscribe dalam rangka apa? Menyambung kelanjutan dari tali silaturahim kita. Baik, kita share dulu materi. Kemarin atau edisi sebelumnya kita menggali makna talbiyah dari sejarahnya. Dari Al-Quran surah Al-Hajj ayat 27 dari wa'adzim fin nasi bil hajj, di mana Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim setelah Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah dan Allah memerintahkan untuk menyerukan kepada manusia untuk mengunjungi Baitullah itu. Dan saat itu ada kegalauan dari Nabi Ibrahim. Bagaimana saya bisa memanggil? Padahal suaraku ini adalah sangat terbatas. La yang fadhuhum. Maka Allah jawab, nadin wa alainal balad. Panggillah. Maka selanjutnya urusan saya untuk meneruskan panggilan itu. Sekali lagi, tugasmu hanya serulah, panggillah mereka. Dan selanjutnya urusan saya untuk memanggil. Maka saat itulah Nabi Ibrahim berdiri dari tempat duduknya, dari tempat berdirinya, dan kemudian di dalam satu riwayat, Nabi Ibrahim berdiri di atas batu. Di salah satu riwayat, Nabi Ibrahim berdiri di Bukit Sofa. Di satu riwayat, Nabi Ibrahim berdiri di atas Bukit Abi Kubais. Dan kemudian saat berdiri itulah, Nabi Ibrahim memanggil dengan kalimat, Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna robbakum, sesungguhnya Tuhanmu, qadit takhadha, sungguh telah mengambil baitan pada rumah ini, fahujuhu, maka berhajilah, kunjungilah, ziarahilah, atau kostul ka'batilin nusuk, sengajalah ke Ka'bah ini untuk melakukan rangkaian ibadah. Maka saat itu fayuqalu, maka dikatakan innal jibal, sesungguhnya gunung-gunung tawadhu'at, telah merunduk, hatta balagha, hingga sampailah as-sautu, suara, arja al-ardi, pada penjuru bumi, wa asma'a, dan mendengarlah man, orang, fil arham, yang ada di rahim-rahim, wa aslab, tulang-tulang sulbi, wa ajabahu, dan memenuhi, menjawablah, kullu syai', segala sesuatu. Pada apa? Panggilan Nabi Ibrahim itu. Sami'ahu, yang mendengar panggilan Nabi Ibrahim itu. Min hajar, dari batu, wa madar, dan tempat-tempat tinggal, wa syajar, dan pohon, waman, dan barang siapa, kataba, yang tercatat, yang apa? Yang ditetapkan,
kataba yang ditetapkan, kataballahu yang Allah tetapkan. Barang siapa yang Allah tetapkan, annahu sesungguhnya man tadi, yahuju berhaji ila yaumil kiamah, pada hari kiamat. Dan Allah kemudian menetapkan dengan panggilan itu kewajiban untuk berhaji sampai pada kiamat, hari kiamat, dengan kalimat labbaik Allahumma labbaik. Apa labbaik Allahumma labbaik itu? Labbaik Allahumma labbaik itu, disinilah kemudian kita gali makna talbiyah itu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu. Allahumma ya Allah. Labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu. Labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu. La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu. Innal hamda, sesungguhnya segala puji, wan ni'mata, dan nikmat laka hanyalah milikmu ya Allah. Wal mulka, dan kekuasaan adalah milikmu ya Allah. La syarika, tidak ada sekutu laka bagimu. Ketika kita memenuhi panggilan ini, dapat diibaratkan kita manggil anak kita. Kalau kita manggil pada anak kita, dia jawab, iya Pak, iya Romo, iya Abi, iya Ayah, iya Dedi, tapi dia tetap ada di tempatnya. Sekali lagi, ketika kita manggil anak kita, maka jawabannya, iya Bapak, iya Dedi, iya Romo, iya Papa, iya Abi, tapi dia tetap di sana. Dia betul, dia menjawab panggilan kita. Tapi kata labbaik itu, aku datang memenuhi panggilanmu, dia tidak menjawab. Tapi dia dari kejauhan, ketika mendengar panggilan kita, dia tiba-tiba ada di depan kita. Dan kemudian, ya Bapak, ya Romo, ya Abi, ya Papa, sambil mengatakan, ya Papa, ya Abi, ada yang dapat saya kerjakan. Itulah yang kemudian yang disebut dengan labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu. Maka tatkala kita sudah melepas pakaian kita, menanggalkan pakaian kita. Saat kita menanggalkan pakaian kita, itulah yang kemudian kita tanggalkan seluruhnya, kemudian diganti dengan pakaian ihram. Yang laki-laki dengan 2 lembar kain putih. Ditanggalkan semuanya. Dan setelah ditanggalkan semuanya, maka kemudian jikalau kita umroh, kita ucapkan labbaik Allahumma umrota, nawaitul umrota, wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Apa artinya? Labbaik Allahumma umrota, labbaik Allahumma, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, umrota, untuk melaksanakan umroh. Nawaitul umrota, aku niat untuk melaksanakan umroh. Wa ahramtu biha, dan aku mengharamkan segala sesuatu yang diharamkan ketika aku umroh, biha, sebab sedang melakukan umroh itu. Lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka inilah yang kemudian talbiyah yang sukses, memenuhi panggilan Allah yang sukses, adalah betul-betul menanggalkan seluruhnya semata-mata karena Allah. Sekali lagi, bertalbiyah yang sukses adalah semata-mata memenuhi panggilan Allah, bukan yang lain. Karena disinilah la syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu. Innal hamda, sesungguhnya segala puji, wan ni'mata, nikmat, laka, hanyalah milikmu ya Allah. Wal mulka, kekuasaan, hanyalah milikmu ya Allah. La syarika, tidak ada sekutu laka bagimu ya Allah. Berarti
hati, pikiran, jiwa, raga akan memenuhi panggilan Allah. Tatkala kita bertarbiyah ini semata-mata memenuhi panggilan Allah, maka urusan yang lain, nadin, panggillah wa alainal balag, sebagaimana di dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Quran surah Al-Hajj ayat 27 tadi. Nadin, panggillah Ibrahim wa alainal balag, dan selanjutnya urusan saya. Maka inilah betul-betul ketika talbiyah ini betul-betul menjadikan diri sebagai tamu Allah. Menjadikan diri untuk menyengaja mengunjungi Baitullah. Untuk melakukan nusuk, rangkaian ibadah. Maka urusan itu adalah sudah betul-betul menjadi tanggulan Allah. Ingat, kita datang ke Baitullah adalah sebagai tamu Allah. Dan ingat pula bahwa ad-duyuf kal mayit. Tamu itu adalah seperti mayit. Urusan hal karena kita menjadikan diri seperti mayit, maka di saat itulah urusan segalanya kita serahkan kepada Allah. Makanya tidak jauh beda kan ketika kita bertalbiyah untuk haji maupun umroh itu, kita hanya dibalut dengan kain putih. Sama dengan kita meninggal dunia, dibalut dengan kain putih. Dan itulah yang kemudian makna talbiyah ini akan betul-betul berarti bila diucapkan oleh orang-orang yang betul-betul mampu menanggalkan sifat-sifat keduniaannya. Walaupun dia kaya, tapi sekali lagi kekayaan tidak berarti apa-apa di hadapan Allah. Walaupun kita punya kedudukan tidak berarti apa-apa di hadapan Allah. Toh ketika kita meninggalkan dunia, tidak akan membawa apapun kecuali amal. Karena itulah, bulatkan tekad dan niat bahwa umroh kita ini semata-mata memenuhi panggilan Allah. Dan urusan yang lain adalah urusan Allah. Karena itulah, kunci sukses kita adalah ikhlas dan sabar. Ikhlas semata-mata karena Allah, dan ikhlas inilah yang kemudian senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dan ketika kita menghadapi sesuatu yang kita anggap tidak mengenakkan, tetap bersabar dan menjadikan diri kita adalah sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah demikian yang dapat saya uraikan dalam makna talbiyah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan apabila ada makna yang bermanfaat, jangan lupa ya, like, share, komen, tentu subscribe. Mudah-mudahan silaturahim kita akan tetap sambung dalam edisi berikutnya. Wa'alaikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.